Aku tidak pernah pergi kemanapun. Aku selalu ada bersamamu, Mas, di sini. Karin meletakkan telapak tangannya di dada kiri Malik. Karin, gumamnya lirih. Malik tersenyum, tapi air mata masih terus menetes membasahi pipi. Kedua tangannya bergerak perlahan, membingkai wajah pucatnya, mengusap lembut pipi tirus itu dengan ibu jari. Mata Karin terpejam sembari tetap tersenyum, seolah tengah meresapi sentuhan lembut yang Malik berikan. Tak berselang lama, dia kembali membuka mata, menatap Malik sendu dengan matanya yang berkaca-kaca. Dingin, Mas? Lirihnya dengan suara bergetar. Dingin? Ulangnya dan dia mengangguk. Kemarilah sayang, berbaringlah bersamaku. Malik bergeser untuk memberikannya ruang. Karin berbaring dalam dekapan hangatnya, tapi tubuhnya malah semakin menggigil. Dengan cepat Malik menarik selimut tebal untuk menutupi tubuh mereka berdua. Apa masih dingin? Tanyanya sembari mengusap kepalanya sambil sesekali mendaratkan kecupan. Masih, sahutnya pelan. Karin, maaf atas semua kesalahanku padamu. Sayang, maaf atas pengkhianatan yang telah aku lakukan. Lirihnya dengan desir perih menjalari hati. Aku telah gagal menjadi seorang suami. Aku tidak bisa melindungimu, Karin. Aku payah. Aku tidak pernah bisa memahami rasa sakitmu. Aku sungguh menyesal. Maafkan aku. Air mata kembali berderayan dengan bibir bergetar hebat. Malik menangis sesegukan saat merasakan tangan Karin mengusap punggungnya dengan lembut, memejamkan mata demi meresapi kehangatan dan sentuhannya yang sangat Malik rindukan. Jangan pergi lagi, Karin. Kita akan memulai semuanya dari awal. Aku janji akan membuatmu dan anak kita selalu bahagia. Aku sudah bahagia, Mas. Aku sudah bahagia bersama calon anak kita. Oleh karena itu, Mas juga harus bahagia, ujarnya sembari mengurai pelukan, lalu mendorong tubuhnya sedikit menjauh. Karin tersenyum. Satu tangannya yang dingin menangkup lembut rahangnya yang ditumbuhi jambang tipis. Tidak apa-apa, Mas. Menangislah sepuasnya. Tapi setelah ini, berjanjilah Mas akan kembali tersenyum. Aku berjanji. Aku berjanji, sayang. Aku akan tersenyum bahagia asalkan bisa terus bersamamu. Malik menyentuh tangannya di pipi. Namun Karin malah menarik tangannya dengan perlahan, lalu menyibak selimut dan turun dari ranjang. Karin, gumamnya dengan perasaan tidak karuan. Malik bangkit, kemudian duduk, menatap bingung Karin yang berjalan mundur dengan perlahan. Tatapannya begitu sendu, tak hanya wajah, bibirnya pun pucat. Kamu mau kemana? Malik hendak ikut turun dari ranjang, tapi jatuh tersungkur saat kaki terjerat ujung selimut yang menjuntai. Karin sempat berhenti sejenak, menatapnya dengan mata sayu. Detik berikutnya dia berbalik, lalu berjalan perlahan menuju balkon. Karin, gumamnya dengan jantung berdebar hebat, karena takut dia akan pergi lagi. Tunggu, Karin. Kamu mau kemana, Karin? Namun, Karin terus melangkah, mendekati pembatas tembok. Malik panik dan seketika berlari saat melihatnya naik ke pembatas itu. Karin, pekiknya saat melihatnya, menjatuhkan diri. Malik terperanjat bangun dengan napas tersengal, mata menatap awas ke sekeliling dengan keringat dingin dan jantung yang berdetak cepat. Secepatnya Malik berdiri, lalu menatap ke bawah. Tidak ada Karin di bawah sana. Malik jatuh terduduk lemas di lantai, menangis pilu sampai bahu terguncang hebat. Ternyata aku hanya mimpi. Karin tidak ada di rumah ini. Malik jatuh ke dalam lubang penyesalan yang begitu dalam hingga tidak dia temui dasarnya. Entah sampai kapan penyesalan ini akan menggerogoti jiwa dan raga. Rasanya lebih baik mati daripada harus terus hidup menderita seperti ini. Malik mengadakan wajah sembari menghembuskan napas perlahan, menyeka air mata dengan kasar, lalu berdiri. Entah sudah
Berapa lama Malik tertidur di luar sampai-sampai tidak sadar kalau hari sudah gelap. Dengan langkah terhuyung Malik berjalan menuju pintu saat mendengar papa memanggil dan mengetuk pintu. "Makan malam dulu ayo." "Aku tidak lapar, Pak," ucapnya pelan. "Jangan menyiksa diri, Malik. Apa kamu pikir Karin akan senang dengan melihatmu terus seperti ini? Kamu harus semangat. Semua belum berakhir, Malik. Semoga ada kabar baik 2 hari ke depan, ayo." "Tapi aku sungguh tidak lapar, Pak," tolaknya bersikeras. "Apa kamu tidak ingin bertemu Karin dalam keadaan sehat? Karin akan sedih kalau dia kembali, tapi kamu malah jatuh sakit. Kamu harusnya sudah paham itu." Malik menghela napas berat, lalu mengangguk pelan. "Bagus kalau kamu paham. Ayo makan." Bapak berjalan lebih dulu menuju ruang makan. Dengan langkah gontai, Malik menyusul Papa yang sudah lebih dulu duduk di sana. Mama terlihat tengah menyiapkan makanan tanpa sepatah kata pun terucap. Malik duduk dengan lesu, spontan menjatuhkan piring saat Mama hendak mengambilkan makanan. "Ya udah kalau tidak mau diambilkan," ujarnya ketus, lalu mengambilkan makanan ke piring Papa. Malik tertegun memandanginya, bukan terpana dengan pelayanan Mama terhadap Papa, namun Malik kembali teringat akan kebiasaan Karin. Dulu, dia yang selalu melayaninya seperti itu. Tidak pernah terlihat dia memasang muka masam atau cemberut seperti yang Mama lakukan sekarang. Karin selalu menunjukkan senyum lembutnya meski hatinya tengah sakit karena sebuah pengkhianatan. Malik menunduk, menyeka air mata yang kembali menetes dengan lancangnya. "Cengeng, baru ditinggal satu perempuan saja, sudah seperti kehilangan akal. Kamu pikir wanita di dunia ini hanya Karin? Kamu itu masih muda, masih banyak gadis di luar sana yang lebih cantik dan lebih baik dari Karin. Dia itu cukup, mah," hardik Papa dengan suara tegas. "Jangan buat selera makan Papa hilang dengan ocehan Mamai lagi." Mama mencubit kesal, lalu duduk dan mulai menikmati makanannya sendiri. "Sudah Malik, jangan dengarkan ocehan mamamu, makan saja." Malik mengangguk pelan, mengambil sedikit nasi dan lauknya, lalu makan dengan sangat perlahan. Rasanya sangat sulit untuk sekedar menelan makanan. Dulu Karin juga sering memanjakan dengan menyuapinya, membuat Malik merasa diperlakukan bak seorang raja. Namun sayang, Malik tidak memperlakukannya seperti seorang ratu. Malik makan sambil terisak, membuat makanan sedikit terasa asin karena bercampur air mata yang tertelan. Mama masih terus menggerutu, tapi Malik tidak peduli. Rasanya memang sesakit ini. Separuh nyawa dari rumah ini seperti hilang setelah kepergian Karin. Sepi. "Sudahlah, berhenti menangisi kematiannya. Mama muak melihatmu jadi pria lemah seperti ini. Jadi laki-laki itu harus kuat." Keduanya terkejut saat mendengar Malik meletakkan sendok dengan sangat kasar di atas piring. Dengan dada yang bergemur hebat, Malik pergi meninggalkan meja makan dan berjalan cepat menuju kamar. Mengabaikan Papa yang memanggil di belakang, Malik tidak ingin amarah yang mempuncak itu sampai meledak pada Mama. "Mama sungguh keterlaluan. Tidak bisakah dia merasakan sedikit rasa sakitku? Apa Mama pikir aku ini patung yang tidak memiliki perasaan?" Malik memutuskan untuk berdiam diri di bawah guyuran air shower, berharap dinginnya air ini bisa membuat kepala, hati dan wajah yang terasa memanas akibat perkataan Mama menjadi lebih baik. Malik duduk bersandar lesu sambil sesekali menyeka air dari wajah, memejamkan mata berharap semua rasa sakit ini akan ikut hanyut terbawa air yang mengalir. "Nanti masuk angin, Mas." Malik spontan membuka mata dan menoleh. Karin sedang berdiri sambil tersenyum memegang handuk. "Karin?" Malik mengucek-ngucek mata dengan kasar, lalu melihat kembali untuk memastikan. Hilang. Ternyata itu hanya khayalan saja. Aku sudah seperti orang tidak waras. Sungguh, bayangan Karin
selalu hadir seiring dengan penyesalannya semakin menggunung. Malik beranjak bangun dan segera berganti pakaian. Benar kata Papa, Karin pasti akan ikut sedih jika tahu Malik putus asa seperti ini. Karin pasti ingin Malik terus berharap dan berdoa untuk keselamatannya. Usai mandi, lekas Malik mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat Isya, memanjatkan doa untuk keselamatan Karin, juga memohon ampun atas semua kesalahan dan kebodohan yang telah dia lakukan. Malik bersujud menangis sesegukan saat kembali teringat dengan Karin yang selalu memintanya pergi ke masjid. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Pemaaf. Beri hamba kesempatan untuk menebus semua kesalahan dan juga penyesalan ini. Selamatkanlah Karin. Jika boleh meminta, ambil saja nyawaku. Tapi tolong, selamatkan Karin ya Allah. Kembalikan dia padaku. Malik bangkit sembari menyeka air mata, melipat sejadah, kemudian menghubungi kembali Ibu Wati, mengabarkan kalau kesempatan untuk Karin selamat masih ada, meskipun sangat kecil. Bu Wati menangis sesegukan kembali, tapi beliau tidak menyalahkan Malik ataupun takdir. Beliau lebih bisa bersikap lapang dada atas musibah yang terjadi menimpa Karin. Malik membaringkan tubuh dengan pandangan menerawang langit-langit kamar. Sepi, sunyi, tak ada lagi kehangatan di kamar ini. Malik menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan, mencoba mengurai sesak yang menghimpit dada. Sabar, aku harus sabar. Karin pasti selamat, dia pasti ditemukan. Malik mencoba menguatkan diri sendiri. Malik berjalan menuju dapur untuk membuat kopi. Saat hendak kembali, Malik berpapasan dengan Papa yang baru keluar dari kamar mandi. Kamu tidak berangkat kerja, Malik? Malik menggeleng. Mana bisa aku fokus dengan pekerjaan, sementara pikiranku masih terpaut pada Karin, Pak. Apa tidak masalah? Nanti kamu dipecat, bagaimana? Cari pekerjaan lagi itu susah, Mal. Tidak masalah, sahutnya lalu kembali melangkah menuju kamar dengan membawa secangkir kopi panas. Malik meletakkan cangkir kopi di atas meja rias saat mendengar notifikasi pesan masuk di WA. Ternyata itu dari Anthony, sama seperti Papa. Dia menanyakan ketidakhadirannya di kantor. Malik sudah membalasnya dengan berkata tidak akan masuk kerja sampai mendengar kepastian tentang kabarnya Karin. Dia pun mengerti dan akan membantu bicara dan meminta izin pada Pak Rudi. Malik meletakkan ponsel itu, lalu melangkah ke balkon sembari memegangi kopi yang masih mengepulkan uap panas. Berdiri memandangi awan yang mendung sembari sesekali menyesap kopinya. Cuaca beberapa hari ini memang selalu mendung dan gerimis. Salah mengerti dengan kesedihan dan tengah dia rasakan sekarang. Namun tidak lama fokusnya teralihkan saat melihat taksi berhenti di depan gerbang. Ayo, gumamnya saat melihatnya turun. Untuk apa dia kesini lagi? Ayu mendongak dan menyadari keberadaan Malik di sana. Dia tersenyum sembari melambaikan tangan, tapi Malik menatapnya datar. Tidak berselang lama, Mama muncul membukakan gerbang dan mengajaknya masuk. Astagfirullah, apa hubungan gelapnya dengan Aldi belum cukup membuat Mama sadar kalau Ayu itu bukanlah wanita baik-baik. Malik hanya menggeleng sambil tersenyum miris, memilih duduk di kursi rotan sambil menikmati kopi. Malik termenung dan hanyut kembali akan kenangan Karin saat masih di rumah ini. Mereka sering menikmati malam berdua di teras memandangi gemerlap bintang dan cahaya bulan sambil bercerita tentang impian masa depan. Malik mendecak sebal saat lamunannya terganggu ketukan di pintu. Mama berteriak-teriak memanggil. Untuk apa lagi kalau bukan supaya Malik menemui wanita itu.
Malik memilih mengabaikannya, lalu kembali termenung dengan mata terpejam. Berteriaklah sesukamu, Ma. Aku tidak tertarik sama sekali menemui wanita pengkhianat itu lagi. Lagi pula rasaku kepadanya sudah sirna entah kemana. Semudah itu ternyata rasa ini pergi, membuatku tersadar bahwa itu bukanlah cinta, melainkan hanya nafsu semata.